Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya itu sering ngaji lewat YouTube panjenengan Gus. Yang saya tanyakan, nopo ilmu kula niki barokah? Karena saya ngaji lewat YouTube panjenengan, saya tidak izin. Untuk itu hari ini saya izin panjenengan. Mudah-mudahan ilmu ingkang saya dapat dari panjenengan niku saged barokah niku Gus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Haji. Oh gitu, monggo Gus. Itu tetap barokah dan kebaikan itu mah nggak perlu minta izin. Kalau kebaikan minta izin jadi repot. Jadi kalau dalam kitab fikih disebut iktifaan bil izni syar'i, karena syara akan selalu memberi izin sama kebaikan. Itu udah hanya masalah YouTube sampean. Tadi melihat wajah Gus Ali ibadah, pamit dulu. Nanti kalau ada orang alim lewat mau lihat juga pamit dulu. Lama-lama mau baca sholawat, ya Rasulullah pamit dulu mau baca sholawat. Jadi semua kebaikan itu cukup iktifaan bil izni syar'i. Ya jelas ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Yai Gus. Saya di sini mau tanya, kita semua tahu bagaimana keadaan demokrasi negara Indonesia saat ini. Yang saya tanyakan, bentuk dari hubul waton minal iman. Hubul waton di sini, bolehkah saya sebagai seorang mahasiswi menyuarakan pendapat saya, berjuang bentuk ijtihad demi keadilan berupa demonstrasi? Bagaimana menurut Gus? Apakah saya melakukan demonstrasi ini sudah baik atau sangat baik atau mungkin perlu dikaji kembali? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini kan, demonstrasi itu kan makna pokoknya itu kan memperlihatkan. Makanya demonstrasi kekuatan maknanya ya show, ya memperlihatkan satu apa? Kekuatan. Sehingga kalau dalam Islam itu ya fleksibel, asal itu tidak merugikan orang lain, tidak anarkis, tidak mandorot bagi kelompok lain tentu boleh. Bahkan kalau tidak menyuarakan suara kita, tentu dengan cara-cara yang tetap Islami ya, itu malah kita disalahkan karena berarti tidak ikut bertanggung jawab terhadap proses bernegara. Tapi tentu disuarakan secara konstitusional dan secara baik. Karena begini ya, di Quran itu ada ayat walau la daf'uhin nasa ba'dahum bi ba'dil la fasadatil ard. Jadi kekuatan manapun itu harus dikontrol. Tentu kontrol itu macam-macam. Tapi tentu saya ulang lagi, jangan anarkis, jangan melakukan sesuatu yang kontraproduktif. Jadi menurut saya pernah ditanya, Gus kalau pemerintah itu didukung 90% rakyatnya bagus enggak? Ya bagus, berarti presidennya hebat, didukung mayoritas rakyat. Kalau hanya 55 ya bagus, presidennya biar tahu, biar hati-hati karena dipilih separuh lebih sedikit. Lah kok bagus semua? Ya emang harapan kita sama Allah semuanya baik semua kata saya gitu. Jadi susahnya apa sih kita melihat sesuatu itu asal agama ini kan gampang, asal tidak maksiat itu baik. Asal gak maksiat itu baik. Makhuyira Rasulullah bina amroini lakhtaro aisarohuma malam yakun isman. Jadi demo itu bukan, nah kalau demo yang diharamkan sebagian fatwanya ulama tentu yang maknanya yang anarkis. Kalau yang dihalalkan tentu maknanya yang tertib. Itu biasa dalam hukum fikih. Rasulullah ngendikan A, mahmalnya seperti ini. Rasulullah ngendikan B, mahmalnya seperti ini. Karena kadang ngendikanin Nabi cara zahir itu berlawanan. Misalnya Nabi ditanya, amal paling baik apa ya Rasulullah? Nyaur utang gitu. Karena biasa yang ngemplang mungkin yang tanya itu tukang. Tapi kadang Nabi jawab birrul walidain, kadang jawab as-sholat li awwali waktiha. Jadi ini penting saya utarakan karena zaman Nabi itu ya biasa Nabi misalnya ngendikan sesuatu itu. Terus ada juga sahabat yang memperlihatkan pendapatnya. Tapi tidak niat bantah. Masyhur itu dalam tarikh. Saya beri contoh yang masyhur itu. Nabi pernah sholat duhur itu 2 rakaat. Sebagian riwayat mengatakan asar, tapi yang lebih kuat itu duhur. Setelah 2 rakaat Nabi sholat, itu akabirus sahabat papan atas itu tidak ada yang ngendikan karena mereka sopan semua, tahu etika. Setelah Nabi pulang sudah dekat pintu, ada sahabat yang berdiri. Ya Rasulullah, aku siroti sholatu amnasita. Ini sholat model kosor, apa engkau lupa? Tapi sahabat yang nggak tanya, ini niatnya malah lebih agak-agak buruk. Baguslah kalau sholat terbaru 2, berarti besok ya 2. Karena pakai teori nasah mansuh, berarti hukum itu pakai yang terbaru. Jadi gayanya tidak tanya, tapi lebih
Sama mungkin yang setuju undang-undang tadi ya tentang rumah tangga, kalau istri nggak mau dikumpuli tetap dipaksa, nanti suaminya bisa dilaporkan ke pengadilan gitu. Saya pasti mikir saya bukan masalah pengadilannya, pasti istrinya cantik. Kalau jelek kan nggak mungkin dipaksa. Jadi saya cara berpikir tuh, jadi tak pikir lucunya saja, bukan pikir seriusnya. Akhirnya Nabi kembali lagi, enggak, kullu dzalika lam yakun, semua itu enggak terjadi. Tapi Nabi sebagai orang yang sangat, ya sebenarnya nggak boleh dibahasakan sangat demokratis, sangat bijak. Nabi kembali lagi ke mimbar terus tanya, ahakun makolahu dzulyaten, apa betul yang dikatakan dzulyaten tadi? Kata sahabat semua, betul ya Rasulullah, tadi engkau sholat hanya 2 rakaat. Nabi kemudian takbir lagi, meneruskan 2 rakaat terus salam. Artinya kalau demonstrasi itu dengan makna mengutarakan pendapat dengan cara yang dijamin konstitusi, ya itu kan normal-normal saja, nggak ada masalah. Saya pernah derekno bapak, itu ada pertanyaan yang benar-benar mengusik saya. Ada orang miskin datang ke bapak, Pak Yai, jadi wong melarat itu ra enak. Sajane ya wis suwe dadi wong melarat ra enak. Itu pas Ramadan. Kenapa kata bapak? Bapak saya itu teman akrabnya Gus Ali, itu senengannya ya guyon, mau meninggal aja masih guyon. Bapak itu guyon terus. Kenapa aja? Sudah puasa nggak makan, buruh orang, macul itu kan berat. Mau istirahat nggak boleh karena buruh orang. Enak jadi wong sugih puasa diam di rumah gini-gini terus. Terus kata bapak saya gini, enak wong melarat. Jadi wong sugih nak poso berat. Kok sakit ya? Esok mangan pecel, awan rawon, engkok sore sidik sate. Jadi yang harus ditinggalkan itu banyak. Nak sampean kan biasa meninggalkan itu semua. Semenjak itu dia, oh iya, nak ngono podo-podo abot. Jadi hasutnya pada orang kaya terus nggak ada. Nah ini pentingnya ilmu, jadi pentingnya pendamping tadi itu. Setelah diberi jelasan, oh maturuni ternyata podo-podo abot gitu. Dia nggak tahu susahnya jadi orang kaya. Ya sama seperti tadi, ya saya puasa, kerja gini-gini, bojo sitok elek, terus jadi yang bojone 4 cantik semua abot aku. Karena harus ninggalkan 4 yang cantik tadi, yang bisa menghidupkan tadi itu. Itu kan juga demonstrasi, artinya mengutarakan apa yang, jadi itu saya pikir seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Baha, kula badhe tanglet untuk perempuan hakikatnya menutup aurat niku pripun? Soalnya kula gadah teman niku rata-rata santri tapi kok mboten menutup aurat secara sempurna. Nah, kula pengen ngertos ilmune niku sing jelas pripun. Sampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus, di era sekarang ini terlalu banyak kiai. Jadi saking banyaknya kita yang awam ini bingung mana kiai yang benar, yang betul-betul benar menurut Allah. Mana yang seperti nampaknya benar tapi ternyata itu tidak seperti yang diinginkan Allah. Jadi cara pandang panjenengan ini bagi saya sudah luar biasa mencerahkan sekali. Yang kedua, saya juga termasuk orang yang gelisah dengan realitas sekarang. Saya juga mau ngajukan permohonan kepada Gus Baha. Permohonan yang paling ini, mbok jenengan nulis satu buku, saya muslim, saya happy gitu loh. Ini kayaknya pas banget ini. Jadi ben ora ketok kok serius banget beragama, saiki abot banget gitu. Itu yang ketiga, ini penting sekali bagi kita orang-orang tua. Zaman saiki golek anak iso ngalim kayak Gus Baha angel. Jadi saya ingin tolong Gus Baha ceritakan sejujur-jujurnya bagaimana orang tua jenengan didik sejak kecil sampai iso koyo sampean sakniki. Cekap saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jawab yang Mbak dulu yang gampang gitu. Ya yang jelas itu satrul aurat itu ada yang fisik ya, kayak menutup aurat dalam mazhab Syafi'i kita tahu auratul mar'ah fis sholat itu ada pengecualian ilal wajah wal kafen. Tapi kalau khorijah sholat adalah jami'u badaniha dalam mazhab Syafi'i. Tapi dalam sebagian ulama mengatakan ilal wajah wal kafen tetap termasuk istisna di luar sholat. Itu dari segi fisik ya atau zahir. Tapi sebetulnya juga harus dilakukan satrul aurat secara maknawi, menutup sesuatu yang buruk. Artinya kan gini ya, aurat itu kan sesuatu yang buruk kalau kelihatan ya. Sehingga misalnya kasus di beberapa negara mungkin fisiknya sudah benar ditutupin tapi mungkin tetap maksiat. Tapi ada yang gugat, yang penting nggak maksiat meskipun buka aurat, ya keliru, buka aurat sendiri sudah maksiat, itu malah aneh lagi gitu. Tapi yang jelas
filosofi hijab atau satrul aurah itu usahakan yang dohir maupun yang apa? Batin. Karena Indonesia itu memang agak unik. Saya sering ketemu peneliti dari beberapa negara, meneliti Indonesia itu paling pusing. Kadang ada orang yang auratnya biasa datang ke masjid, itu kan bingungkan malaikat, mau ditulis dosa itu ke masjid, mau ditulis toat itu buka aurat. Nggak tahu hitung-hitungannya gimana nanti. Tapi memang ya sudah seperti itu. Yang jelas standar aurat ya kita tutupin sesuai standar madzhab Syafi'i maupun ngikuti yang tidak apa Syafi'i, tapi filosofinya juga harus kita ikutin. Jadi dua-duanya harus kita ikutin sebagai perintah, bukan sebagai syarat. Itu beda loh, perintah sama syarat itu. Sebagai perintah, bukan sebagai syarat. Kalau sebagai syarat itu begini, syaratnya orang Islam tuh harus nutupi aurat begini-begini. Nanti kalau yang nggak gitu dianggap tidak Islam, itu menjadi ekstrim. Tapi kalau sifatnya perintah, ya perintah saja. Yang nggak melakukan paling banter dianggap fasikoh atau tidak solihah, tapi tidak sampai menjadi keluar dari Islam. Ya jadi gitu ya. Jadi karena apa ya? Ya sudah seperti itu. Obsesi kita tentu ingin kesolehan, sebagai perintah. Saya ulang lagi, jangan biasakan kalau ada aturan itu sebagai syarat. Misalnya gini, kowe nak ora alim ra anakku, itu bahaya. Mosok ora alim terus ora anakku, karena rata-rata orang itu udah alim gitu. Nanti terputus dari bapaknya semua. Tapi hanya sifatnya perintah. Perintahnya seorang bapak ke kita supaya alim. Makanya ulama mengatakan perintahnya Allah. Perintah itu lebih rileks daripada disebut syarat. Karena syarat sekali nggak memenuhi menjadi ndak. Makanya Sayyid Muhammad kalau ngarang kitab sering wajibat itu lebih ringan ketimbang apa? Syarat. Jadi beda kalau dalam filosofi ilmu itu. Jadi gampang perintah. Tentu yang nggak melakukan perintah itu ya kurang baik, tapi tidak sampai keluar dari apa? Islam. Karena perilaku kesolehan itu perintah, bukan syarat. Sehingga Nabi nanti ngendikan beberapa yang masyhur itu kan, syafaati li ahlil kabair min ummati. Meskipun umatnya yang nggak benar ya tetap diaku sebagai umat. Jadi beda perintahnya Nabi sih, semuanya kalau bisa soleh, harus bisa soleh. Tapi tetap ini sifatnya perintah, bukan syarat. Nggak bisa kamu mengatakan syaratnya orang Islam itu dalam beraurat begini, syaratnya soleh nggak pernah maksiat. Memangnya Nabi nggak pernah maksiat? Ya saya kira demikian ya, cukup ya. Lah kalau ini resikonya dia seneng saya, makanya bagus dia tidak seneng saya, jadi enggak. Jadi ini kalau seneng saya malah ngatur-ngatur gini. Ya. Terus soal ngaji di sini tiap bulan itu jelas tidak satu rutin, karena kalau sampean sopan di mana-mana ngaji itu datang ke kiainya. Itu kalau Imam Malik ada pertanyaan kayak anda dimarin, al ilmu yu'ta la ya'ti. Jadi sumur itu didatangin, bukan sumurnya dipindah. Ini enggak sopan sekali. Terus menyangkut orang tua, kenapa saya alim, itu juga nggak boleh dijawab. Rata-rata orang itu udah alim, masa orang tua seluruh Indonesia salah? Itu ada hikmahnya sendiri. Saya kali-kali ngaji, bodoh itu barokahnya banyak. Coba barokahnya orang bodoh, akhirnya nempat di pedalaman Kalimantan, Sulawesi, akhirnya bikin masjid di situ bikin. Kalau dia alim mungkin jadi ketua MUI di Jakarta, nggak akan punya desa binaan. Jadi Allah mendesain ini sudah sempurna, sudah tidak usah protes, sudah begitu aja. Coba ada orang alim alamah, kira-kira itu kan nggak akan di pedalaman Kalimantan Sulawesi. Barokahnya santri rodok bodoh itu akhirnya kerja di dalam hutan, kerja di kampung-kampung, akhirnya agama ada di mana? Kalau pinter semua di Unisula semua jadi rektor nanti. Jadi Allah mendesain ini sudah baik, tidak usah dipaksakan sesuai versi kamu, nggak usah. Jadi ya sudah, memang seperti itu. Jadi dulu zaman sahabat itu, saya cerita sedikit. Nabi itu kalau muji Madinah itu sundel langit, kalau muji Mekah ya sundel langit. Tapi Sayyidina Ali keluar ke Kufah.
Sayyidina Ali itu akhirnya pindah ke Kufah, ke Najaf. Karena pikirannya Sayyidina Ali, Mekah Medina hanya baik secara buk'ah, secara tanah. Tapi di antara kebaikan Nabi adalah nasrul Islam. Akhirnya Sayyidina Ali milih ke Kufah. Andai kan sahabat tidak milih keluar dari Mekah Medina sebagiannya, pasti Islam tidak menyebar. Karena semuanya tersentralisasi di Mekah dan Medina. Tapi ada saja sahabat yang tetap nyaman di Mekah Medina karena sholat di sana sebagaimana 1000 sholat. Ya sudah seperti itu, dilihat gampang saja. Akhirnya yang di Mekah Medina ya tidak ngeritik yang keluar juga gak ngeritik yang di Mekah Medina. Jadi yang alim tidak ngeritik yang bodoh apalagi jangan ngeritik yang alim. Yang jelas orang bodoh ngatur orang alim itu dosa itu ya. Ya, saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bertanya. Yang pertama, pertanyaan saya adalah titipan ibu-ibu ya. Titipan ibu-ibu katanya begini, boleh nggak nanti ibu-ibu berfoto bersama dengan Gus Baha? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan yang keduanya adalah, bolehkah saya meminta Gus Baha menceritakan, karena sebagian besar di sini adalah ibu-ibu, menceritakan tentang seorang perempuan yang sangat cantik yang menggugat Allah dalam surat Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah. Terima kasih. Yang saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kalau foto itu kan, ini kan bareng-bareng, insya Allah udah jadi fitnah. Nanti ini ada Mas Akom, ada Pak Imron, aman ya Pak. Nah kalau cerita surat Mujadilah itu sering saya ceritakan. Memang Mujadilah itu beberapa ulama bacanya Mujadilah, perempuan yang mendebat Tuhan. Tapi ada ulama yang baca Mujadalah karena diambil makdarnya kan jadalah ijadilu mujadalatan. Kalau orangnya berarti Mujadilatun, pendebat. Kalau nggak salah itu namanya Khawlah binti Salabah. Ya, siapa namanya? Khawlah binti Salabah. Itu orangnya cantiknya Masya Allah. Nah suaminya itu mungkin orang Arab, makanya tidak mendoan, tidak tempe. Jadi mungkin dia habis haid, terus suci dia sholat. Karena ini cantik, yang melihat apa? Pokoknya di bahasa Arab itu al-yataha, itu apa? Nggak tahu saya terjemahnya itu. Pak jabat gu al-yatuha. Apa kalau bahasa Indonesianya? Maka si lelaki ketika pulang tahu istrinya itu sujud, terus redaksinya Pak jabat gu al-yatuha. Maka dia tergila-gila oleh pantatnya. Karena cantik, kalau nggak cantik mungkin nggak tertiru. Walhasil datang dari kantor, dari kerja langsung minta dilayani. Karena perempuan tadi agak risih karena baru suci, baru sholat kok diajak gitu nggak mau karena tadi. Kalau orang Indonesia nggak mungkin. Orang Indonesia itu kan makanya tempe, mendoan, terus rembukan sama istri menyangkut BPKB digadekan. Jadi sahabatnya itu hilang. Karena kebanyakan rembukan tentang problem. Jadi tahu tagihan listrik, tagihan air, tagihan motor, kredit. Jadi makanya Indonesia itu negara yang jarang banyak pemerkosaan karena barokahnya banyak masalah ini sahabatnya agak bagus. Ya itu Pak, sama istri itu kan dapati sahabat karena tadi ketemu itu ingat problem. Apalagi tanggal-tanggal bahaya, jadi ketahui bayar kredit itu bawaannya bentrok saja. Makanya banyak merantau betah karena daripada di rumah ya. Sama istrinya kalau ditanya kangen bapaknya, enggak, kangen uangnya. Terus hasil ini dilihat, dia itu cerai paling klimaks di atas jahiliyah. Jadi sudah kayak tolak baik. Karena kamu tidak mau melayani saya, maka kamu berstatus seperti ibu saya. Dari sini dibutuhkan kearifan dalam makna Al-Quran. Kalau orang Jawa bilang, dek kamu seperti ibu saya, itu maknanya itu positif. Kamu sayang saya, kamu perhatian sama saya, sehingga kayak ibu. Sehingga menurut saya, seperti itu kalau di Jawa tidak mesti jadi tidak. Dia itu satu kesalahan kata yang berakibat mirip tolak. Kalau di Arab enggak, kamu sekarang kayak ibu saya, itu maknanya dalam hal haram digauli. Ibu kan haram digauli, maka kalau seperti ibu maknanya haram digauli. Jadi ini perbedaannya kultur Arab sama kultur
Indonesia. Kalau orang Arab dulu bilang kayak ibu artinya nggak boleh digauli. Sebagaimana ibu nggak boleh digauli. Tapi kalau orang Jawa bilang seperti ibu itu perhatian, bukan dalam konteks, ya kan, bukan dalam konteks itu. Akhirnya karena dihar itu seperti talak zaman era itu, saya ulang lagi, dihar itu seperti talak zaman era itu. Suaminya matur, ya Rasulullah saya ngalami gini-gini. Nabi ngendikannya zaman itu aturannya masih, ya sudah kamu seperti talak. Akhirnya Nabi ini dilabrak sama Khawlah. Makanya saya berkali-kali bilang jangan pernah berani sama istri. Rasulullah saja dilabrak. Jadi nggak ada sahabat sebanding-bandingnya bantah Nabi. Tapi kalau sahabiah, perempuan sahabat, hukum Allah itu digugat. Makanya diredaksikan tujuh diluka. Qad sami'a Allah, sungguh Allah mendengar qaulal lati, perkataan perempuan tujuh diluka yang mendebat kamu. Fi zaujiyah dalam menanggapi ketentuan yang terkait suami. Perempuan ini sangat religius, makanya beliau batas taki ilah. Jadi ketika Nabi bilang kamu haram untuk aus itu suaminya. Tidak bisa ya Rasulullah, ini hukum tidak benar. Ya sudah ya Rasulullah, kamu mau salah laporkan Allah. Bikin hukum kok begitu. Dia pulang sholat beberapa rakaat minta supaya hukum itu direvisi. Itu batas taki ilah. Terus wawal yasma'u tahawurakum. Allah mendengar dua percekcokan itu. Tahawur itu percekcokan yang agak nada tinggi itu namanya muhawar. Akhirnya jiwar itu ya. Aisyah itu agak-agak dengar agak-agak dari kamar. Sampai dengar betul ketika Rasulullah menyuruh seorang sahabat panggil Khawlah bahwa hukum tentang dia direvisi Allah dan usulnya dia diterima. Itu luar biasa. Makanya Khawlah ini kemudian sepuh sekali sampai ajis, sampai tua sekali. Itu ngomongnya ya purno ketika protes Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau dia dihukumi tolak ini tidak fair. Kata Rasulullah, kenapa tidak fair? Akala sababi. Sekarang saya ini sudah tua. Kalau mencerai saya ketika saya masih cantik, masih muda gak apa-apa. Ini saya sudah tua atau dicerai. Saya mau dikawin siapa? Kalau masih cantik gak apa-apa dicerai. Itu juara betul sih perempuan tadi ngomongnya ini. Akala sababi wa nasartu lahu batni. Itu dulu nasartu lahu batni, kalau diterjemah itu gak karu-karuan. Dulu perut saya mulus saya kasihkan dia, cantik saya tak kasihkan dia. Setelah saya agak tua, enak saja kamu putuskan sebagai cerai. Agak bener ini hukumnya. Wa innali Allah, dan saya ini punya anak banyak. Indomam tuhum ilayya jauh. Kalau saya merawat pasti kelaparan karena saya ini perempuan. Kalau wa indomam tuhum ilayhi doa. Kalau di rumah bapaknya mesti tersia-siakan. Jadi wong lanang mesti cepat katut babulan. Wah Rasulullah itu di demo terus. Dia ngomongnya sampai itu. Wa nasartu lahu batni. Akala sababi wa nasartu lahu batni. Hatta juga akala sababi kata sampai. Era Sayyidina Umar, orang ini masih hidup. Pernah mencegat Sayyidina Umar ketika sudah jadi Amirul Mukminin di tengah jalan. Umar tuh dengerin sampai waktu duhur mau habis. Ditanya sama sahabat, ya Umar, kenapa kamu mendengarkan ajuzah, orang yang sangat tua, sampai waktu duhur mau habis? Kata Sayyidina Umar, atadri manit mar'ah, kamu tahu perempuan ini siapa? Iya mar'atun sing sami Allah min fokis sampai samawat. Allah aja mendengar dari 7 langit, apalagi Umar. Karena kata Umar, perempuan pendemo ini Allah saja mendengar, apalagi Umar. Jadi makanya hati-hati kalau sudah sama perempuan habis gitu. Hukumnya Allah aja bisa direvisi sampai jadi surat Mujadilah. Ini hebat betul. Semoga ini diteruskan oleh istri sampean. Kalau ngamuk sampai tuntas. Itu kata Pak Said, itu kata Pak Azim Muzadi, berapa profesor yang digoblokkan oleh istri. Karena dia kalau ngomong di kampus itu fasenya bukan main, sekali ke rumah dibentak itu ilmunya habis. Habis ilmunya sudah. Kalau Pak Azim Muzadi istilahkan berapa kiai yang digoblokkan istrinya. Mungkin Pak Kojen juga sama siapa? Apa actionnya Pak? Kojen tadi di PLT Kojen ya. Oh itu
Ya kalau sudah dimarahin sudah tuntas. Makanya masyhur ya gue nanya Mas saya takut. Saya nggak ada yang takut. Kalau takut istri boleh lah. Itu mesti pengecualian. Karena apa itu sampai Quran aja nanti belum ada hukum direvisi. Kayak cerita surat apa? Kalau mati-matian oleh demo Rasulullah. Ya karena apa ya? Sayyidina Umar juga pernah demo perempuan, maksudnya yang ngalah. Umar itu bikin satu proporsi. Kalau mahar perempuan termahal itu sekian, nggak boleh melewati mahar yang diberikan Sayyidina Ali pada Sayyidah Fatimah. Karena kata Sayyidina Umar, kita secara adab, secara tata krama nggak mungkin melangkahi mahar yang diberikan Rasulullah atau Sayyidina Ali kepada keluarganya. Akhirnya ada perempuan langsung bikin, ya Umar, laisa dzalika laka ya Amirul Mukminin. Nggak boleh kamu ngatur-ngatur jumlah mahar. Kalau yang ingin memberi banyak ya boleh, itu udah wilayah kamu. Padahal tujuannya Umar supaya lelaki itu gampang nikah karena maharnya nggak terlalu apa? Mahal. Dan yang dipakai ukuran tertinggi adalah maharnya Rasulullah dan Sayyidina. Apa dalil kamu kata Umar? Wa ataitum ihdahunna kintoron. Kintoron itu dan kamu telah memberi perempuan kintoron, satu harga yang tidak ternik. Allah saja tidak batasi kok kamu batasi. Akhirnya Umar pidato lagi nggak jadi. Umar sekarang itu ya nggak jadi. Ya nanti kalau foto bareng-bareng ini sama kiai dia ini bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasir, asal dari Sulawesi Selatan, Makassar. Saya di Jeddah sejak tahun 2000 dan alhamdulillah selalu berinteraksi dengan ikhwah kita di komunitas NU sini. Pertama-tama saya alhamdulillah sudah sering menonton pengajiannya Gus Bahat di Facebook dan di YouTube. Alhamdulillah beberapa materinya saya ikuti dan alhamdulillah dari apa yang untuk sampaikan sangat menarik. Yang pertama, kalau mau tadi dikembangkan apa yang Pak Kiai sampaikan, bahwa kebenaran itu tidak akan mungkin dikalahkan oleh kebatilan, karena sifatnya kebatilan itu memang tidak ada eksistensinya, sementara kebenaran adalah pasti. Dan bagi kita sebagai makhluk yang berakal sangat nyaman dengan menerima kebenaran itu. Nah tadi uraiannya bahwa jika kebenaran itu dinaungi oleh negara ada umurnya, sedangkan kebenaran ila yaumil qiyamah. Nah perkembangannya kemudian kadang-kadang ada dinamika berpikir dan dinamika kehidupan bangsa bernegara. Kadang-kadang orang pada posisi mempertentangkan antara agama dan negara. Padahal kalau kita mau runut sebenarnya bahwa sebagaimana manusia adalah makhluk sosial, juga manusia adalah makhluk beragama. Dan juga kelanjutan bahwa manusia itu makhluk sosial membutuhkan sebuah negara. Nah ketika manusia mempertentangkan antara agama dan negara, yang sebenarnya tidak harus dipertentangkan. Negara menjadi kuat kalau ditopang oleh agama. Dan sebaliknya, kalau agama pertanyaan intinya apa, Pak? Pertanyaan intinya dipertentangkan dengan agama, maka di sini muncul kesulitan. Misalnya kita di Indonesia, kita sering mendengarkan kalau mau beragama ke sana ke Arab, jangan di Indonesia karena Indonesia adalah negara Pancasila. Ini seolah-olah mempertentangkan antara agama dan negara. Nah ini yang sering kita mendengarkan. Yang seharusnya agama dan negara kan tidak dipertentangkan, saling menguatkan. Mungkin ya sudah paham maksudnya. Ya, mohon pencerahannya supaya kita ini tidak mempertentangkan antara agama dan negara. Boleh tambah satu lagi, Pak Kiai?
yang dikatakan Mas Muhammad Nasir itu benar sekali. Memang kita tidak perlu menentangkan agama dan negara karena ya memang kebetulan bukan kebetulan ya memang tradisi kita tidak pernah mempertahankan. Jadi nggak zaman Brawijaya sampai zaman Mas Bintoro sampai zaman Indonesia belum merdeka sampai setelah merdeka kita tidak pernah mempertahankan negara. Malah kita saling bersinergi dan misalnya agama melarang narkoba, apa negara juga memburu bos-bos apa? Ketika kita mengharapkan perzinahan, negara juga anggap itu sebagai penyakit apa? Masyarakat itu. Ketika kita mengharapkan kebohongan, orang-orang yang tukang nipu atau travel yang itu juga ditangkapin sama negara. Jadi kita nggak boleh terjebak provokasi. Tapi kalau itu selalu didiskusikan, memang menarik ditumpangi. Makanya kadang sebagian solusi itu diam. Kenapa harus diam? Karena kadang sesuatu kalau dibicarakan itu malah memancing reaksi. Saya beri contoh gini. Coba kamu diskusi sama istri, kenapa kamu cintai kamu? Itu kalau didiskusikan malah panjang. Mendingan tidak usah diomongkan. Karena sekali diomongkan, misalnya gini, karena kamu cantik, mesti terus begitu. Berarti nanti kalau saya sudah jelek, kamu udah cinta, bos. Mau tidak memberi alasan itu ya dimarahin, memberi ya nanti kesimpulannya juga masalah. Ya bukan karena cantik, berarti saya jelek, panjang kan? Ya kalau cinta. Makanya Ahmad bin Hanbal itu unik. Saya punya cerita unik tentang itu. Al-Haris Al-Muhasib itu lama top. Beliau itu gak suka paham Mu'tazilah. Dia ingin ngarang kitab Firadil Mubtadi'ah untuk menolak paham-paham Mu'tazilah atau orang-orang ahli kitab. Matur ke Imam Ahmad, ya Ahmad, kamu setuju enggak? Ini karena sama-sama orang alim. Jawabannya Imam Ahmad itu lucu. Bukankah sebelum kamu mengerat mereka, menolak pendapat mereka, menceritakan mazhab mereka, jangan-jangan ketika buku itu dibaca, pembaca tertarik logika yang dibangun Mu'tazilah. Ketika Anda mengerat, itu mereka sudah tidak Artinya gini, nggak gampang melawan kebatilan. Coba misalnya, dengan Mak Nasir itu bikin gambar porno, terus kamu tulisi, awas jangan lihat ini. Kira-kira orang ingat tulisan itu apa ingat gambarnya? Gambar. Kira-kira. Padahal tulisannya awas jangan lihat ini atau tidak hindari gangguan ini. Tapi orang nggak ingat tulisan kamu, ingat gambar. Nah, diskusi itu kadang memancing seperti itu. Sebenarnya kita cari sinergi negara dan agama niatnya sebab bersinergi. Tapi ketika didiskusikan, itu ada orang yang ingat jeleknya negara atau reputasi pejabatnya pada agama, atau sebaliknya yang beragama menuntut lebih. Semua hukum hududul Islam harus dilaksanakan. Wah, maling itu jangan dipenjara karena hukum Quran harus dipotong atau panjang. Jadi itu resikonya diskusi. Nggak tadi. Misalnya kamu mencintai anak karena apa? Kalau didiskusikan pasti panjang. Jawaban aku nak tua, anak sing rumah. Oh berarti aku dibuat cadangan tuh kok. Berarti bapak sebenarnya mencintai diri bapak sendiri sampai bikin anak saja supaya kalau tua ada yang rumah. Kira-kira panjang nggak kalau itu? Panjang. Makanya ulama dulu ada tradisi kalau hal-hal yang resiko itu sukut itu nggak usah didiskusikan karena jadi repot. Di sini ada kearifan Al-Quran, la tas'alu an asya in tubda lakum tasuk. Jangan berdiskusi sesuatu yang kalau didiskusikan memancing reaksi. Coba seminar-seminar di Indonesia kalau hubungan negara dan agama pasti geger juga ada yang berakhir baik. Tapi kalau jadi perilaku malah baik. Jadi perilaku itu tahu-tahu kita loyal sambil membenahi loyal dan tetap baik. Karena ini yang dibutuhkan itu perilaku bukan diskusi. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.